Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ustadzah Hani. Kali ini kita akan belajar mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi, apa sih yang perlu kita pelajari dalam bab ini? Yang pertama, sejarah perkembangan akuntansi, kemudian pengertian akuntansi dan manfaat akuntansi. Selanjutnya, pemakai informasi akuntansi, kemudian bidang-bidang akuntansi dan profesi akuntansi. Yang pertama, sejarah perkembangan akuntansi. Nah, ngomong-ngomong soal sejarah, sebelum kita membahas mengenai pengertian akuntansi, ada baiknya jika kita mengetahui sejarah perkembangan akuntansi tersebut. Kenapa demikian? Karena di dunia ini tentu saja segala sesuatu itu memiliki sejarahnya masing-masing. Karena sejarah sangatlah penting. Kenapa? Karena bisa dijadikan gambaran kehidupan manusia di masa lampau dan dapat menjadi pedoman dalam hidup. Langsung saja. Bicara mengenai sejarah perkembangan akuntansi tidak terlepas dari sosok beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah Luca Pacioli. Beliau lahir pada tahun 1447 di San Sepolcro, Italia. Beliau adalah seorang ahli matematika dan dijuluki sebagai bapak akuntansi dan pembukuan. Jika nanti kita ketemu dengan soal sebutkan siapa sih bapak akuntansi? Jawabannya adalah Luca Pacioli, seperti itu. Lanjut, sejarah akuntansi di dunia. Pada tahun 1494, Luca Pacioli menerbitkan suatu buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Sulit ya, karena ini adalah bahasa Itali. Kemudian dalam buku tersebut terdapat subjudul dengan judul Tractus de Computis et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Apa sih sistem pembukuan berpasangan itu? Sistem pembukuan berpasangan itu adalah sistem pencatatan yang semua transaksinya menjadi debit dan kredit. Ini ada dua kata, debit dan kredit. Kenapa demikian? Karena sebenarnya di dalam bukunya Luca Pacioli dengan kata debere dan credere, di mana debere itu adalah dicatat di sisi kiri, sedangkan credere atau kredit dicatat di sisi kanan. Kedua bagian ini itu diatur agar selalu seimbang, seperti itu. Kemudian akuntansi kemudian berkembang dan menyebar di seluruh daratan Eropa. Pada tahun 1500-an sampai 1800-an, ini ada yang namanya sistem Belanda dan sistem Inggris. Sistem-sistem ini yaitu sistem pembukuan yang dimodifikasi dari bukunya Luca Pacioli tadi. Dari sistem Belanda dan sistem Inggris ini kita kenal sebagai sistem kontinental. Kemudian dari tahun 1800-an menuju ke tahun 1900-an, ini muncul lagi yang namanya sistem Amerika atau dengan caranya Amerika, atau yang kita kenal sebagai sistem Anglo-Saxon, dan sampai sekarang ini masih digunakan di beberapa negara. Dan standar akuntansi yang digunakan memang kebanyakan mengacu pada sistem Amerika atau sistem Anglo-Saxon tersebut. Dari tahun 1800-an menuju ke 1900-an ini terjadi revolusi industri. Kenapa?
Nah, revolusi industri ini mendorong perkembangan akuntansi karena para manajer pabrik ingin mengetahui biaya produksinya. Dengan begitu, mereka dapat mengawasi efektivitas produk dan menetapkan harga jual. Kenapa seperti itu? Lah, karena dengan adanya akuntansi atau pembukuan, maka diketahui biaya produksinya. Misalnya, dalam 1 tahun biaya produksinya tertera berapa banyak, untuk apa aja, misalnya sebagai pembelian bahan baku, kemudian untuk peralatan. Nah, itu bisa dicatat atau bisa diketahui dalam suatu pembukuan atau akuntansi tersebut. Lanjut, sejarah akuntansi di Indonesia. Nah, bicara soal akuntansi di Indonesia, ini yang pertama adalah mengenai penjajahan Belanda. Nah, pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan di Indonesia ini menggunakan sistem kontinental atau yang dikenalkan oleh sistem Belanda tadi atau sistem Inggris. Nah, dari sistem kontinental ini bisa disebut sebagai sistem tata buku, nama lainnya tata buku, yang digagas oleh Luca Pacioli. Selanjutnya dikembangkan lagi setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika atau yang disebut sebagai Anglo-Saxon ini mulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Yang kontinental tadi yang dikenalkan oleh Belanda menjadi Anglo-Saxon, dan sampai sekarang Indonesia menganut sistem pembukuan Anglo-Saxon tadi. Nah, pada perkembangan berikutnya, akuntansi di Indonesia ini menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan atau disingkat sebagai PSAK sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global dan peningkatan transparansi laporan keuangan dan peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Nah, jadi standar akuntansi itu digunakan memang kebanyakan yang mengacu pada sistem Amerika atau Anglo-Saxon tersebut. Nah, demikian sejarah perkembangan akuntansi dunia dan sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.